Bagi masyarakat penikmat MotoGP tentu penasaran dengan kisaran harga tiket. Layanan pembelian tiket hingga jumlah tiket tersedia di MotoGP Mandalika Maret 2022 mendatang. Aji Perdana, selaku Vice President Komersial MGPA menjelaskan hampir 60.000 tiket per harinya telah mereka siapkan. Tiket tersebut terdiri dari 50.000 dengan kursi, 10.000 tiket General Admission. Tiket General Admission merupakan tiket masuk ke area sirkuit tapi tidak ada hak untuk duduk ke area grandstand maupun VIP, melainkan di area festival, termasuk di dalamnya bukit-bukit di dalam sirkuit. Ya, selamat pagi Mas Aji. Kemudian kita akan ngobrolin tentang tiket MotoGP ini. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, dari panitia sendiri berapa tiket sih yang disiapin untuk MotoGP 2022 di Maret nanti? Ya, jadi kalau dari kami Mandalika Grand Prix Association kami menyiapkan hampir 60.000 tiket per hari. Jadi itu terdiri dari 50.000 tiket dengan kursi dan juga 10.000 general admission. General admission itu tiket masuk ke area sirkuit tapi memang tidak ada hak untuk duduk ke area grandstand maupun VIP. Jadi itu adalah area festival. Jadi bisa nonton lewat bukit-bukit dan sebagainya di dalam area sirkuit. Jadi total per hari itu ada 60.000 tiket. Tapi yang 10.000 tadi mereka bisa nonton dari bukit-bukit, kemudian itu bebas nggak atau memang sudah ada khusus tempatnya? Ya, jadi areanya sendiri sudah kami batasi, memang areanya itu harus di dalam area sirkuit, bukan bukit-bukit yang di luar ya Mas. Jadi area di dalam sirkuit yang memang kami siapkan untuk general admission, mereka juga bisa masuk ke berbagai macam tenda roder yang kami siapkan juga untuk misalnya mau nonton atau misalnya nanti ada konten-konten otomotif yang kami siapkan di dalam area sirkuit. Nah, dari 60.000 tiket per harinya, nah sampai sekarang gimana sih, apakah memang sudah ludes terjual atau gimana nih? Ya, jadi satu hari saat kita launching tiket yang langsung terjual habis adalah premier kelas kami atau kategori paling mahal yang seharga 15 juta itu langsung habis dalam satu hari. Nah, kemudian sampai sekarang itu zona A yang berada di garis start grandstand itu juga sudah mulai banyak dibeli. Jadi itu adalah kategori yang paling banyak diincar oleh masyarakat. Dan sekarang pun penjualan tiket terus berjalan, antusiasmenya cukup tinggi, memang lebih banyak pembelian di channel online dibanding offline. Nah, ada berapa jenis tiket nih? Apalagi tadi ada, kalau kita boleh sebut ya, ada 2 lokasi ya, satunya di malah dekat dengan sirkuit malah yang punya akses lebih enak lah di itu. Ada berapa jenis tiket sih yang memang disiapkan oleh panitia? Jadi kita punya hospitality suite. Yang pertama, hospitality suite itu terdiri dari 2 kategori. Yang pertama adalah premier class yang ada posisi di atas pedok atau garasi tim balap. Jadi posisinya sangat dekat, bisa melihat pembalap di bawah dan kegiatan tim balap. Yang kedua adalah deluxe class, posisinya di samping pedok. Jadi memang bangunan yang berbeda tapi sama-sama VIP, dan juga itu adalah tiket untuk 3 hari akses. Jadi selain nonton, kita juga menyiapkan full food and beverages, 1 kali lunch dan juga free flow snack dan free flow drink, dan kemudian ruangan ber-AC dengan TV monitor. Kemudian yang kedua adalah premium grandstand. Premium grandstand itu posisinya ada di garis start dan di tikungan 16, 17 serta tikungan 1. Jadi di situ adalah grandstand dengan atap yang pertama, dan kemudian kursinya lebih nyaman karena ada armrestnya. Nah, yang terakhir itu adalah standar grandstand. Standar grandstand itu posisinya tersebar di berbagai tikungan, dan itu kursi biasa tanpa armrest dan juga tanpa atap grandstand. Nah, kemudian yang tadi general admission adalah tiket tanpa hak untuk duduk ke grandstand. Nah, untuk kisaran harga, kalau tadi yang sempat dibahas di awal tadi yang premium ya, di mana harganya 15 jutaan dan habis sehari gitu. Luar biasa sekali. Tapi untuk yang lain-lain ini kisaran berapa nih? Jadi kita membuka penjualan tiket itu mulai dari harga Rp100.000 saja. Jadi plus pajak itu sekitar Rp115.000. Itu untuk hari pertama general admission, dan harganya untuk grandstand mulai dari 300.000, terus juga mulai dari 500.000. Setiap hari harganya berbeda karena kita tahu untuk MotoGP hari pertama itu adalah practice session, hari kedua itu kualifikasi, dan hari ketiga itu race day-nya. Tentu saja hari ketiga harga tiket paling mahal, dan kami juga membuka bundling yaitu hari Sabtu dan Minggu itu kita namakan weekend pass. Jadi 1 tiket untuk 2 hari masuk. Itu berapa tuh? Mulai dari 1,5 juta rupiah untuk grandstand. Oke.
Nah, kalau ngomongin dari kisaran harga tadi ya, dari yang rendah kemudian ke yang tinggi. Nah, untuk penempatan penonton sesuai dengan harga supaya penonton ya ibaratnya nggak kecewa gitu ya. Dia udah beli mahal-mahal, ternyata dapat di sini. Nah, itu gimana sih penyesuaiannya? Ya, jadi kita untuk MotoGP ini melakukan simplifikasi harga, di mana harganya itu satu harga untuk semua lokasi. Misalnya standar grandstand, kita hargai misalnya X atau 100.000 gitu. Dia tinggal milih nih posisinya di mana, harganya semuanya sama. Jadi itu mempermudah orang untuk tidak mengukur, oh ternyata yang di selatan lebih mahal ini. Tidak. Jadi kita berlakukan satu harga, tinggal pilih lokasinya di mana. Begitupun dengan premium grandstand. Yang membedakan premium grandstand adalah lokasi di garis start atau tikungan 1 dan tikungan 17, hanya ada 2 harga. Tapi kita mencoba untuk simplifikasi harga supaya memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian gitu. Hingga sampai saat ini yang paling banyak yang diincar orang itu kan ada tadi di babak ya kualifikasi, kemudian satu hari jalan kualifikasi, bahkan di babak race itu yang paling banyak diincar itu. Yang paling banyak diincar tentu saja hari ketiga di race day dan juga di zona A di garis start. Jadi itu kursi yang paling banyak diincar oleh masyarakat. Sampai sekarang pun penjualan tertinggi adalah di kategori tersebut. Yang kedua tentu saja kalau kita melihat jumlah itu adalah di premier kelas hospitality suite kami di atas pedok. Karena itu sudah habis, kami mempunyai 900 kursi di situ dan itu jadi kategori kedua yang tertinggi dicari oleh masyarakat. Nah, untuk penjualan tiket, nah ini kan mungkin masih banyak nih yang bingung ibaratnya, apalagi ya boleh dibilang yang mungkin malas baca sosial media atau itu penjualan tiket gimana? Offline atau online ya? Ya, kita tentu saja membuka channel sebesar-besarnya untuk masyarakat. Yang pertama adalah di online channel. Online channel itu yang pertama kita membuka di tiket.com. Mungkin teman-teman udah tahu. Kemudian ada tiketapasaja.com. Kemudian untuk apps My Pertamina, sponsor kami itu juga membuka penjualan tiket. Kemudian ada diandratiket.com dan juga ada Explorin yang disupport oleh Bank NTB Syariah. Nah, itu adalah channel penjualan online. Nah, untuk offline sendiri kami bekerja sama dengan jaringan retail terbesar di Indonesia, Alfamart dan Indomart. Jadi teman-teman bisa langsung datang nih ke Alfamart, ke Indomart, bilang mau beli tiket MotoGP, itu pasti langsung dibantu, dilayani untuk melakukan pembelian tiket. Kemudian di bandara kami juga dibantu oleh Angkasa Pura Hotel untuk membuka booth ticketing offline. Jadi teman-teman kalau lagi ke bandara gitu lihat ada promonya MotoGP, itu bisa langsung beli di situ. Jadi kita mencoba untuk memudahkan terutama dengan penjualan offline di Alfamart dan Indomart. Nah, barusan saya dengar ada kata promo. Nah, memang ada promo sampai sekarang atau sampai kapan ini promo nih? Promo itu pasti ada. Kami juga bekerja sama dengan partner-partner tertentu gitu, dan semua ticketing channel juga membuka banyak promo. Jadi teman-teman langsung aja klik ke alamat-alamat tadi, ada di tiket.com, tiketapasaja.com, diandratiket.com, terus juga ada Explorin. Jadi teman-teman bisa dapetin promo langsung di halamannya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain tiket, hal apa aja sih yang ya selaku apa ya didesain di sini ya, mungkin marketingnya atau hal apa aja selain tiket? Ya, jadi kami juga bekerja sama dengan berbagai macam akomodasi, baik hotel, baik homestay. Jadi kan hotel itu terbatas memang, karena ini adalah tahun pertama event MotoGP. Dan kami juga berusaha untuk mengembangkan Lombok supaya kita sama-sama maju gitu. Dan kami juga mencari berbagai macam homestay untuk teman-teman bisa datang ke Lombok, menginap, dan juga punya tempat kumpul yang nyaman bareng teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, di Lombok kalau kehabisan hotel bisa datang ke sarana hunian terpadu yang disediakan oleh Pemprov Lombok juga. Terus juga ada Kemenparekraf juga akan bikin banyak tempat-tempat homestay yang pasti asik banget. Tapi ada nggak sih paket yang misalkan kita beli tiket MotoGP-nya sudah sepaket dengan penginapan atau homestay gitu? Ada nggak? Ada. Jadi memang banyak ticketing partner kami yang menjual bahkan tidak hanya dengan penginapan tapi juga dengan tiket pesawat. Kemudian juga misalnya teman-teman datang ke travel agent lokal di Lombok, itu juga banyak penjualan tiket yang sudah dibundling dengan penginapan. Jadi kalau yang nggak mau ribet, yang mau langsung datang terus udah dapat, nggak perlu nyari-nyari lagi, bisa beli ke travel agent lokal atau malah ke ticketing partner kami yang sudah menyediakan. Oke, kalau untuk paket langsung lengkap dengan akomodasi juga ada? Ada banget, dan itu banyak sekali pilihannya. Nah itu tadi, kita juga pengen teman-teman yang punya homestay di Lombok juga bisa saling mengembangkan diri, dan juga kita bisa support sama-sama event ini makin besar lagi.
Oke, jadi semuanya sudah lengkap dan sangat membantu sekali bagi siapapun yang ingin menonton MotoGP. Betul. Nah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Iya, jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah MotoGP akhirnya balik lagi ke Indonesia setelah 25 tahun. Yuk kita datang ke Pertamina Mandalika International Street Circuit, kita sama-sama rasakan adrenalin nonton langsung motor balap kelas tertinggi di dunia. Beda nih nontonnya di TV sama nonton langsung. Jadi saya tunggu di Lombok ya.